Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat dan baik selalu. Hari ini kita kembali lagi dalam mata pelajaran matematika bab 4 tentang bentuk aljabar untuk tingkat SMP dan MTSN. Bersama saya, Tutor Yulianti Atina Handina Eskom. Selamat belajar. Tujuan dari pembelajaran ini adalah agar siswa dapat menyatakan kuantitas yang berubah-ubah dan kuantitas yang tidak diketahui dengan variabel, mengidentifikasi konstanta, koefisien, variabel, dan suku pada bentuk aljabar, dan mengaitkan masing-masing dengan konteksnya. Menginterpretasikan nilai dari suatu bentuk aljabar yang diperoleh dari substitusi suatu nilai ke variabel. Mengubah bentuk aljabar ke bentuk aljabar ekuivalen dengan menggunakan sifat-sifat dan operasi aljabar. Memodelkan suatu permasalahan menjadi suatu bentuk aljabar dan menggunakannya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Pernahkah kalian melihat infus? Infus digunakan dalam medis untuk pemberian cairan dan obat yang dilakukan secara langsung ke dalam pembuluh darah. Dokter dan perawat harus memperhitungkan jumlah tetesan per menit. Cara menentukan jumlah tetesan per menit adalah dengan mengalihkan faktor tetes, yaitu banyak tetes per mililiter dengan volume infus dalam mililiter, kemudian dibagi dengan lama pemberian infus dalam jam dikali 60 untuk mengubah dalam menit. Alih-alih menggunakan kata-kata yang panjang, ini dapat dinyatakan dalam rumus D sama dengan dV per 60N. Yang mana D yang kita cari menyatakan jumlah tetesan per menit. D kecil menyatakan faktor tetes atau banyak tetes per mili. V menyatakan volume infus dalam mili, dan N menyatakan lama pemberian infus dalam jam. Penggunaan bentuk aljabar menyampaikan informasi matematika dengan cara yang lebih ringkas dan dapat dimengerti melintasi bahasa yang digunakan. Pada bab ini, kalian akan diperkenalkan dengan bentuk aljabar. Pertama-tama, kalian akan mempelajari unsur-unsur bentuk aljabar, sifat-sifat, dan operasi aljabar. Subbab A, unsur-unsur bentuk aljabar. Melalui eksplorasi berikut, kalian akan mempelajari mengenai definisi bentuk aljabar dan unsur-unsur bentuk aljabar. Setelah itu, kalian akan menggunakan bentuk aljabar tersebut untuk menyelesaikan permasalahan dan menginterpretasikan artinya. Eksplorasi 4.1 Pola korek api. Suatu hari, Nyoman menyusun suatu pola yang membentuk gabungan persegi. Susunan pola persegi tersebut disusun menggunakan korek api. Nyoman memberikan tantangan kepada Arif untuk menghitung banyaknya korek api yang digunakan ketika diberitahukan suatu pola tertentu dengan cepat. Arif berhasil menemukan jawabannya dan dapat menjawabnya tanpa perlu menghitung satu persatu korek api tersebut. Mari kita cermati lebih dalam mengenai pola persegi dan jawaban Arif menggunakan tabel berikut ini. 3 kolom terakhir pada tabel di atas adalah pemecahan bilangan-bilangan dari jawaban Arif. Setiap bilangan tersebut menyatakan suatu karakteristik pada pola persegi yang dibuat oleh Nyoman. Kolom A disebut sebagai bilangan awal atau bilangan konstanta, yang mana nilainya adalah tetap. Kolom B disebut banyak persegi atau variabel, yang mana nilainya dapat berubah-ubah. Kolom C disebut penambah korek api atau bilangan koefisien, yang mana nilainya adalah tetap. Ayo kita fokus hanya ke kolom yang nilainya berubah-ubah. Dari pola bilangan yang ada, maka kita dapat dengan mudah melihat bahwa perhitungan banyak korek api pada masing-masing pola akan berubah sesuai dengan perubahan bilangan tersebut.
kita dapat membuat ekspresi-ekspresi matematika di bawah ini menjadi hanya satu ekspresi matematika umum sebagai berikut. Ekspresi matematika umum di atas terlihat tidak efisien karena ada bagian yang dinyatakan dengan gabungan kata atau kalimat. Akan lebih mudah jika kita mengganti kalimat tersebut hanya dengan menggunakan sebuah huruf. Dalam hal ini, ayo kita gunakan huruf N, maka ekspresi matematikanya akan menjadi seperti berikut. 1 ditambah N dikali 3 sama dengan 1 ditambah 3N. Ekspresi matematika yang menggunakan huruf ini disebut sebagai bentuk aljabar. Di dalam istilah formal matematika, kita menyebut huruf N tersebut sebagai variabel. Kalian juga dapat menggunakan simbol untuk menyatakan suatu variabel. Pada saat melakukan operasi perkalian suatu bilangan dengan variabel, maka tanda perkalian dapat dihilangkan dengan meletakkan bilangannya di depan variabel seperti pada N dikali 3 yang mana menjadi 3N. Mari kita melihat unsur-unsur pada bentuk aljabar 1 ditambah 3N. Suku adalah bilangan variabel atau campuran perkalian bilangan dan variabel yang dipisahkan oleh operasi penjumlahan dan pengurangan. Konstanta adalah bilangan yang nilainya tetap. Koefisien adalah bilangan yang menyatakan faktor pengalih dari suatu variabel. Variabel adalah suatu huruf atau simbol yang digunakan untuk menyatakan suatu kuantitas yang berubah-ubah atau kuantitas yang tidak diketahui. Tahukah kalian siapa penemu aljabar? Penemu aljabar adalah Al-Khwarizmi. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi dijuluki sebagai Bapak Aljabar. Penemuan bentuk aljabar pertama kali digunakan untuk menyelesaikan persamaan linear dan kuadratik yang dihubungkan dengan perspektif geometris. Bukan hanya ahli di bidang matematika, Al-Khwarizmi juga ahli dalam bidang ilmu astronomi dan geografi. Ayo mencoba. Ayo gunakan bentuk aljabar yang telah diperoleh pada kegiatan eksplorasi 4.1 untuk menjawab berapa banyak korek api yang digunakan untuk membuat pola persegi seperti pada eksplorasi 4.1 yang memiliki 5 persegi, 10 persegi, dan 33 persegi. Kita akan menggunakan rumus berikut, yang mana angka 1 adalah bilangan konstanta, N bilangan variabel, dan 3 adalah bilangan koefisien. Maka untuk menghitung 5 persegi sama dengan 1 ditambah 5 dikali 3 sama dengan 1 ditambah 14 sama dengan 15. Jadi batang korek api yang diperlukan adalah 15 batang. Untuk membuat 10 persegi sama dengan 1 ditambah 10 dikali 3 sama dengan 1 ditambah 30 sama dengan 31. Jadi korek api yang dibutuhkan adalah sebanyak 31 buah. Untuk membuat 33 persegi sama dengan 1 ditambah 33 dikali 3 sama dengan 1 ditambah 99 sama dengan 100. Jadi jumlah batang korek api yang diperlukan sebanyak 100 buah. Ayo berpikir kritis. Berikut ini adalah informasi mengenai sekolah yang dinyatakan dalam bentuk variabel. G sama dengan banyak guru di sekolah. M banyak guru matematika di sekolah. L banyak siswa laki-laki di sekolah. P banyak siswa perempuan di sekolah. J banyak jam pelajaran per hari. W waktu per jam pelajaran. Jelaskan apa yang dinyatakan oleh masing-masing bentuk aljabar berikut. G ditambah L ditambah P, J dikali W, L ditambah P dibagi G. Untuk menjawab A,
yang mana G merupakan banyak guru di sekolah, ditambah L banyak siswa laki-laki di sekolah, ditambah P banyak siswa perempuan di sekolah, yang artinya adalah jumlah total orang yang ada di sekolah. Menjawab B, J merupakan banyak jam pelajaran dikali dengan W waktu per jam pelajaran, yang artinya adalah total waktu dalam sehari yang dialokasikan untuk kegiatan belajar sekolah. Menjawab C, L banyak siswa laki-laki ditambah P banyak siswa perempuan dibagi dengan G banyak guru di sekolah, yang artinya sebagai rasio jumlah siswa per guru di sekolah. Latihan 1. Tulislah suku-suku koefisien, variabel, dan konstanta yang ada pada masing-masing bentuk aljabar berikut ini. Dua, tentukan nilai dari masing-masing bentuk aljabar berikut ini untuk M sama dengan 3. Soal nomor 3 adalah literasi finansial. Rahmat membawa keluarganya untuk berlibur ke sebuah taman bermain. Setiap orang harus membeli tiket untuk masuk ke dalam. Tiket dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu tiket anak-anak dan tiket dewasa. Total harga tiket yang dibayar oleh Rahmat dapat dinyatakan dalam bentuk aljabar 3A ditambah 2B. Jika variabel A menyatakan harga satuan tiket anak dan variabel B menyatakan harga tiket dewasa, maka tentukan A. Berapa banyak anak-anak yang ikut berlibur? B. Berapa banyak orang dewasa yang ikut berlibur? C. Jika harga tiket anak 20.000 dan tiket dewasa 30.000, berapa total harga tiket yang perlu dibayar? D. Jika biaya parkir 25.000, tulislah dalam bentuk aljabar yang menyatakan total pengeluaran Rahmat dan keluarganya untuk berlibur ke taman bermain. Sampai di sini dulu saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.